Kenapa saya bilang ini berbahaya buat pinjolnya? Ya jelas berbahaya apabila nasabah-nasabah itu kompak semuanya untuk menggalbaikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membawakan tema yang berjudul makin marak masyarakat Indonesia yang enggan membayar hutang pinjol mereka. Nah, itu bukan tanpa sebab. Nanti akan saya ulas apa penyebabnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini enggan membayar pinjolnya ya, teman-teman. Namun sebelum itu seperti biasa, untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Dan juga jangan lupa untuk selalu menonton video-video saya sampai habis agar kalian tidak gagal paham dan mendapatkan informasi yang utuh, tidak sepenggal-penggal, teman-teman ya. Nah, seperti yang kalian tahu semua, beredar kabar bahwasanya OJK dan AFP itu mengeluarkan pernyataan bahwasanya masyarakat Indonesia ini masih banyak yang enggan membayar hutang-hutang pinjol mereka ya, yang menyebabkan pinjol-pinjol legal OJK ini mengalami tingkat prestasi yang sangatlah tinggi. Namun itu bukan tanpa sebab, teman-temanku ya. Ini semua ada sebab musababnya kenapa nasabah-nasabah pinjol ini enggan dan hampir boleh dikatakan tidak mau membayar pinjol-pinjol mereka, hutang-hutang pinjol mereka ya, teman-teman ya. Ada dua sebab yang akan saya jabarkan penyebabnya mereka itu tidak mau membayar pinjolnya atau enggan membayar hutang pinjolnya, karena dua sebab yang akan saya jabarkan sebentar lagi ya. Alasan yang pertama, nasabah itu tidak mau membayar pinjol mereka itu karena mereka tidak memiliki uang ya, teman-teman. Itu alasan pertama. Bukan sih sebetulnya bukan tidak memiliki uang, ada uang tapi mereka lebih utamakan buat kebutuhan yang di rumah ya. Anggap ajalah mereka tidak mempunyai uang untuk bayar pinjol, karena memang itulah yang lebih utama. Mengutamakan kebutuhan di rumah itu lebih penting daripada mengutamakan bayar pinjol-pinjol mereka, teman-temanku ya. Jadi kalau kalian itu memang galbay pinjol, tidak usah gali lubang tutup lubang ya. Jadi utamakan kebutuhan di rumah dulu, baru nanti kalian itu membayar hutang-hutang pinjol kalian kalau memang uang kalian itu sudah ada, teman-teman ya. Jangan memaksakan untuk bayar pinjol dengan melakukan gali lubang tutup lubang, baik itu lewat pinjol lagi ataupun menjual barang ataupun dengan meminjam ke sanak saudara. Jangan lakukan itu. Nah, alasan berikutnya mereka itu tidak bayar hutang pinjol karena memang tidak mau. Tapi tidak mau ini bukan tanpa alasan, teman-temanku ya. Mereka sengaja menggalbaikan karena merasa sakit hati, karena diintimidasi ya, karena merasa diancam-ancam, merasa disebar data ya. Jadi kalian boleh melakukan itu, teman-teman, tidak membayar pinjol kalian. Karena pinjol-pinjol tersebut sudah melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Jadi memang dua itu adalah mutlak, tidak bisa dibantahkan. Pertama, tidak mempunyai uang. Yang kedua, tidak punya keinginan untuk membayar hutang-hutang pinjol ya, karena ada alasannya. Bukan serta-merta mereka itu memang tidak mau membayar pinjol mereka atau kalian. Kalian itu tidak mau membayar pinjol kalian karena ada alasannya. Ya, saya paham dengan apa yang kalian hadapi.
Kalian tidak mau bayar karena ada alasan, bukan tanpa alasan ya. Saya yakin kok saudara-saudara saya itu semua yang menonton video ini punya keinginan untuk membayar. Tapi karena kalian itu merasa sudah dirugikan oleh pihak pinjol, makanya kalian itu tidak mau membayar lagi. Dan ini sangat berbahaya buat pihak pinjolnya teman-teman ya, bukan buat kalian ya. Kenapa saya bilang ini berbahaya buat pinjolnya? Ya jelas berbahaya apabila nasabah-nasabah itu kompak semuanya untuk menggalbaikan hutang-hutang mereka, alhasil pinjol itu akan bangkrut seperti yang dialami Danafik baru-baru ini dan yang sebelum-sebelumnya ya teman-temanku. Karena yang bilang pinjol itu tidak bisa bangkrut karena banyak suntikan dananya, itu adalah kebodohan teman-temanku ya. Sedangkan BUMN aja bisa rugi, apalagi sekedar pinjol. Dan siapa lagi yang mau menginvest dana-dana kalau memang banyak nasabah pinjol tersebut mengalami gagal bayar ya dari nasabahnya. Tentunya investor itu akan berpikir 2000 kali lipat lagi untuk menginvest uang-uang mereka daripada habis percuma ya teman-teman. Jadi langkah yang tepat itu ya teman-teman, kalau memang mengalami penindasan daripada pihak DC pinjol ya Anda itu menggalbaikan pinjol-pinjol kalian, hutang-hutang pinjol kalian. Dan saya akan memberikan tips ya agar aman kalian ke depannya, karena sama-sama kita tidak tahu nanti akan ada langkah apa ke belakang, akan ada apa aturan-aturan lagi ke belakang. Jadi buat kalian yang galbay pinjol, yang diteror terus, yang diintimidasi, yang disebar data, kalian itu siapkan bukti-bukti kalian dan simpan itu ya teman-teman. Siapa tahu nanti ke depannya akan ada tuntutan-tuntutan dari pihak pinjol, tapi ini cuman sekedar untuk waspada aja teman-teman, yang kemungkinan terjadinya itu sangat kecil, tapi tidak ada salahnya untuk kita itu waspada. Karena seperti yang kita tahu semua, aturan-aturan OJK itu dilanggar oleh pihak pinjol ya. Di sini contohnya, aturan-aturan OJK sudah dilanggar oleh pihak pinjol. Banyak sudah yang melaporkan ke pihak OJK, tapi tidak ada respon dari pihak OJK dan AFPI, teman-temanku ya, yang alih-alih memberi sanksi, bahkan responnya itu sangatlah lambat, teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa berpikir, tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti ke belakangnya itu atau ke depannya itu akan ada aturan-aturan baru yang mungkin bisa memberatkan kita pihak nasabah, dan juga bisa juga mungkin memberatkan dari pihak pinjolnya teman-teman. Tapi saya sarankan untuk kalian dari sekarang mengumpulkan data-data bentuk ancaman dari pihak-pihak pinjol ya. Itu nanti dijadikan, untuk kita jadikan bukti kalau misalkan nanti kita ditanya kenapa kok menggalbaikan pinjolnya. Jadi tidak ada salahnya kita itu menyiapkan istilahnya senjata. Jadi itu nanti alasan kita tepat kenapa kita itu menggalbaikan utang-utang pinjol kita ya teman-temanku ya. Jadi itu tadi alasan kenapa kebanyakan orang Indonesia ini menggalbaikan pinjolnya ya. Karena yang pertama tidak memiliki uang untuk membayar, yang kedua memang ingin menggalbaikan karena ada alasan-alasan tertentu ya yang dilanggar oleh pinjol-pinjol legal ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga banyak juga teman-teman kita yang mengerti dan paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.